Berbagai sumber energi yang dihasilkan oleh alam diolah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai industri lahir dengan berbagai sumber daya alam yang digunakannya, seperti batu bara, kayu, hingga air. Dapat dipastikan industri-industri ini lahir untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Energi merupakan kebutuhan vital bagi kelangsungan suatu industri, dan sektor industri merupakan pengguna energi terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk mencari sumber energi baru, baik itu energi fosil ataupun pengembangan energi baru, terus digalakkan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Di samping mencari sumber energi yang baru, upaya efisiensi energi merupakan langkah yang tepat dan cerdas dalam mengatasi semakin menipisnya cadangan energi yang kita miliki. Hasil survei menunjukkan bahwa penghematan energi di berbagai sektor masih cukup besar, termasuk sektor industri yang diperkirakan potensi efisiensi energi bisa mencapai hingga 25% jika langkah-langkah konservasi dan efisiensi energi diterapkan dengan baik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mendorong terwujudnya penerapan konservasi dan efisiensi energi di Indonesia. Hal ini sangat penting karena dengan mengefisienkan penggunaan energi, kita tidak hanya menghemat penggunaan energi, tetapi juga bisa mengurangi subsidi energi yang saat ini terus membengkak. Di lain sisi, kita pun dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (CO2) yang saat ini sudah menjadi isu dunia terkait dengan pemanasan global. Di tingkat regional ASEAN sendiri, konservasi dan efisiensi energi merupakan topik yang cukup hangat diperbincangkan di berbagai level. Dan untuk tingkat ASEAN, telah ditetapkan target penurunan intensitas energi sebesar 8% pada tahun 2015 dari level tahun 2005. Untuk mendorong implementasi konservasi dan efisiensi energi di bawah kerjasama ASEAN bidang energi, sejak tahun 2000 telah digelar ajang Asian Energy Award untuk bidang konservasi dan efisiensi energi, yang bertujuan untuk mendorong partisipasi stakeholder dalam menerapkan upaya konservasi energi, serta memberikan apresiasi kepada para stakeholder atas keberhasilan dan inovasinya dalam menerapkan upaya-upaya konservasi dan efisiensi energi. Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tepatnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sebagai regulator dalam sektor energi, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan konservasi energi. Antara lain, melalui program kemitraan konservasi energi, penerapan manajemen energi, peningkatan kepedulian masyarakat, termasuk kampanye ke berbagai sektor, baik industri, bangunan, rumah tangga, dan lainnya. Komitmen dan usaha keras ini membuahkan hasil ketika berbagai perusahaan di berbagai sektor industri dan bangunan di Indonesia sanggup melakukan konservasi energi dan mendapatkan pembuktian, serta penghargaan pada ajang Asian Energy Awards yang diadakan setiap tahunnya. Salah satunya adalah PT Pupuk Sriwijaya yang mendapatkan penghargaan tertinggi pada Asian Energy Awards di 2012 untuk kategori Special Submission. Selamat sore pemirsa, dalam 30 menit ke depan saya akan membawa Anda ke dalam sebuah tayangan yang menampilkan sebuah industri yang melakukan inovasi dengan melakukan efisiensi penghematan energi dan membuatnya ramah lingkungan, termasuk memaksimalkan produksi mereka. Dan pada episode kali ini saya akan mengajak Anda menuju Palembang untuk melihat bagaimana PT Pupuk Sriwijaya mewujudkan komitmen tinggi terhadap penghematan energi dan kelestarian lingkungan, sehingga berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi dalam Asian Energy Award 2012 untuk kategori Special Submission. Pupuk Sriwijaya memerlukan gas amonia dan karbon dioksida untuk menghasilkan urea.
Melalui beberapa proses untuk mendapatkan amonia, PT Pupuk Sriwijaya semula membuang sisa hasil pengolahan seperti hidrogen, metana, dan argon ke atmosfer. Gas sisa tersebut sesungguhnya sangat mencemari lingkungan dan memicu pemanasan global. Di sisi lain, gas-gas itu masih memiliki nilai ekonomis. Dengan alasan tersebut, PT Pupuk Sriwijaya mengolah kembali secara total gas sisa itu dengan menerapkan teknologi membran. Selain itu, PT Pupuk Sriwijaya meningkatkan power pada unit 3-nya yang hasilnya justru sanggup melakukan penghematan luar biasa. Contohnya, pemakaian steam berkurang signifikan, mencapai 35 ton per jam dan penghematan biaya mencapai 20 miliar rupiah per tahunnya. Dan semenjak mengolah gas sisa, PT Pupuk Sriwijaya justru berhasil meningkatkan produksinya menjadi 190 ton sehari, yang biasanya hanya 120 ton per hari. Bukan hanya hemat energi, pengolahan gas tersebut juga ramah lingkungan karena terjadi reduksi gas karbon dioksida atau CO2 sebesar 30% yang sebelumnya terbuang, kini termanfaatkan. Hal ini sejalan dengan penerapan manajemen dan penghematan energi yang dicanangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Keberhasilan konservasi energi. Apa sebenarnya dampak dan tujuan dari konservasi energi? Untuk itu, saya akan mengajak Anda untuk berbicara langsung dengan pihak dari PT Pupuk Sriwijaya mengenai hal ini. Ya, pada tahun 2012, PT Pupuk Sriwijaya Palembang itu mengganti peralatan yang namanya PGRU atau Post Gas Recovery Unit. Alat ini berfungsi untuk memurnikan gas buang yang sebelumnya dikembalikan ke primary reformer namanya untuk bahan bakar sehingga menimbulkan polusi dan kehilangan produksi. Dan kita pasang peralatan ini, kita bisa meningkatkan produksi amonia dan mengurangi emisi udara, terutama NOx. Nah, kita ganti peralatan yang semula memakai teknologi cryogenik, diganti menjadi teknologi membran. Nah, untuk perubahan ini kita tambah saving energy, kurang lebih 40%. Program selanjutnya yang kita jalankan dalam rangka menurunkan kebutuhan gas alam
atau meningkatkan efisiensi pemakaian energi di perusahaan adalah yang pertama, kita laksanakan program revitalisasi pabrik, yaitu mengganti pabrik Pusri 2 menjadi Pusri 2B. Pusri 2 ini dibangun sudah 34 tahun yang lalu, teknologinya lama sehingga boros. Oleh karena itu kita ganti dengan pabrik yang teknologi baru. Kapasitas kita besar, amoniaknya 2000 ton per hari, ureanya 1800 ton per hari atau 907.000 ton per tahun. Konsumsi energi bisa turun 30%. Dari yang semula 33,8 MMBTU per ton, untuk Pusri 2B ini menjadi 22 MMBTU per ton. Selain itu, yang kedua, kita bangun pembangkit steam dan pembangkit listrik dengan bahan baku batu bara. Ini mengurangi kebutuhan gas kita kurang lebih 17 MMSCFD. Nah, di sini terjadi istilahnya mix energi antara gas dan batu bara, di mana batu bara kita melimpah di Sumatera Selatan, gas sementara sekarang pasokannya sudah sangat terbatas, sehingga itu yang kita lakukan. Oh, cukup besar, Pak. Jadi yang pertama, dengan adanya PGRU yang baru, konsumsi energi amonia itu turun kurang lebih 3,7 MMBTU per ton amonia. Ini ekivalen dengan kurang lebih 20.000 US dollar per hari saving. Selain itu juga kita memiliki tambahan produksi amonia 17.000 ton per tahun. Jadi dari sisi ekonomi akan sangat membantu. Yang kedua, dengan adanya steam, pembangkit steam dan listrik berbahan baku batu bara, ini mengurangi biaya produksi kita. Jadi steam itu biayanya turun $6 per ton, listrik turun 12 sen per kWh. Sehingga total subsidi pemerintah dalam rangka mengkompensasi harga pokok produksi pupuk akan turun. Kita manajemen berkomitmen untuk melakukan inovasi terus-menerus. Bagaimana cara menurunkan konsumsi energi di perusahaan. Karena kita tahu bahwa 60% komponen HPP industri pupuk ini terdiri dari biaya gas dan energi. Oleh karena itu, kita selalu mengencourage, mendorong teman-teman yang di lapangan untuk melakukan inovasi. Bagaimana ditemukan
teknologi baru, improvement terhadap proses yang existing untuk menurunkan konsumsi energi ini. Dan kita memberikan reward kepada mereka kalau memang ide-ide ini bisa diimplementasikan dan bisa memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Nah, selanjutnya kita juga ingin menjadi atau selalu memperoleh prestasi yang sudah kita capai ini kalau bisa kita pertahankan. Dan kita selalu meningkatkan kemampuan SDM kita untuk mengantisipasi perubahan bisnis ke depan. Karena energi ini kan sangat-sangat strategis, kita selalu bersaing sekarang, harganya pasti akan selalu naik, dan ini perlu inovasi baru. Mungkin kita akan merambah kepada alternatif energi untuk proses, yaitu gasifikasi batubara. Bagaimana kebijakan energi kita ke depan? Saudara-saudara, negara kita akhir-akhir ini dan akan terus terjadi mendapat beban berat dari impor minyak. Impor minyak yang makin banyak dan makin mahal itu akan menekan ekonomi nasional. Karena itu maka kebijakan energi nasional harus kita ambil dan sudah kami ambil dengan pemikiran untuk mulai dengan keras membuat program, melaksanakan program yang mengarah kepada mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Sehingga impor minyak ke depan makin berkurang, sehingga ekonomi kita makin sehat. Apa pesan Bapak Menteri ESDM terkait hemat energi? Menghemat listrik bukan berarti tidak boleh pakai listrik, tetapi menghemat. Kalau lampu tidak dipakai, matikan. Kalau TV tidak ada yang nonton, matikan. Kalau AC tidak ada yang pakai, matikan. Itu namanya berhemat. Kalau jutaan rakyat Indonesia melakukannya, dahsyat efeknya. Ribuan megawatt bisa kita hemat. Mari kita berhemat untuk kita dan anak cucu kita. Ya pemirsa, ada begitu banyak pelaku industri di negeri ini yang telah memberikan kontribusi di berbagai sektor. Namun sudah cukup banyakkah yang memberikan kontribusi terhadap penghematan energi dan mengelola lingkungannya dengan baik? Saya Sydney, sampai jumpa lagi di kisah sukses konservasi energi di negeri ini. Sampai jumpa.